ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan tentunya, sehingga sudah sewajar dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bukan hanya semata mengucapkan syukur alhamdulillah saja, akan tetapi dibarengi dengan syukur yang sebenarnya, yaitu dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita harus melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat yang mudah-mudahan kelak di akhir nantinya kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya mengulas kembali materi pada bab 1 dan bab 2. Buat apa? Tujuannya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan, atau tepatnya tanggal 21 gitu ya. Nah, PTS ini, penilaian tengah semester ini akan pada PTS ini kan seharusnya ada pengambilan nilai praktik begitu ya. Nah, untuk pengambilan penilaian praktik khususnya di bahasa Indonesia nantinya saat ini untuk praktik secara langsungnya tidak ada. Maka nantinya nilai praktik akan Anda ambil melalui soal di PTS. Jadi di PTS itu ada soal yang salah satunya itu sudah mewakili bahwasannya itu adalah nilai praktik. Jadi di PTS ada 2 nilai yang Anda ambil, yaitu nilai praktik sekaligus nilai PTS-nya. Tayyib. Nah, oleh karena itu maka Ananda sekalian sebaiknya memahami dengan benar materi yang Anda jelaskan, baik dari awal sampai akhir. Nah, kali ini Ana akan mengulas secara singkat dari bab 1 sampai dengan bab 2 agar Ananda sekalian dapat memahaminya kembali atau mengingat kembali dengan mudah pembelajaran-pembelajaran yang telah lalu. Yang pertama, teks prosedur. Nah, kita mulai dari mengenal teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu adalah bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Kalau kita lihat contohnya di sini bagaimana mencegah virus corona. Baik. Nah, teks prosedur memiliki tujuan dan fungsi. Ya, tujuan teks prosedur yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan begitu. Kalau fungsinya untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Baik, lanjut. Jenis teks prosedur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur sederhana, menyajikan suatu prosedur yang hanya dapat ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja yang tidak dapat diubah urutannya. Ya, sederhana ini bisa 2 atau 3 langkah saja dan urutannya tidak bisa diubah. Biasanya juga terkadang ada juga yang 4 langkah ya. Tapi yang Anda tahu maksimal teks prosedur sederhana ini maksimal 4 langkah. Berikutnya teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol yaitu teks prosedur yang langkah-langkah kerjanya tidak terlalu ketat atau fleksibel gitu ya, masih fleksibel.
Sedangkan teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Jadi langkah-langkah dan tahapan-tahapannya itu lebih kompleks lagi ya dibandingkan teks prosedur protokol dan teks prosedur sederhana. Kemudian menganalisis teks prosedur. Ya. Teks prosedur itu memiliki 3 struktur. Yang pertama tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang, begitu ya. Nah, di bagian tujuan itu berisi tujuan dibuatnya teks prosedur. Ya. Dan yang kedua, langkah-langkahnya itu biasanya menyajikan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Nah, di bagian langkah-langkah ini, setelah tujuan dan sebelum langkah-langkah, biasanya ada di bagian teks prosedur lainnya itu memuat alat dan bahan. Tapi tidak selamanya ada. Tergantung konteks dari teks yang atau prosedur yang hendak dibuat. Berikutnya ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu berupa harapan atau manfaat apabila langkah-langkah dan tahapan-tahapan dilakukan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya ini adalah contohnya ya, contoh membuat telur mata sapi. Sini ada tujuan, kemudian ada alat bahan ya, tadi yang sudah sebutkan tadi. Ada sebagian yang menggunakan alat dan bahan, ada juga yang langsung tidak, jadi berupa langkah-langkah secara langsung gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan telur mata sapi. Kemudian di sini ada penegasan ulang. Nah, di sini tujuan, alat dan bahan dan langkah-langkah penegasan ulang. Inilah struktur dari teks prosedur. Kemudian ada kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur itu yang paling pertama adalah kata kerja imperatif. Mengapa kata kerja imperatif? Karena nanti di langkah-langkah ada kalimat yang berupa kalimat perintah. Ya, ada kalimat perintah. Contohnya pastikan, ya, pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, hindarilah, jadilah, ambillah, masaklah, ya, ada kata lah, kan, gitu ya. Nah, itu dia kata kerja imperatif berupa perintah. Yang kedua kata teknis. Kata teknis itu kata kerja yang sifatnya khas berupa proses dan konsep yang biasanya terkait pada bidang keahlian tertentu. Kalau misalnya biologi itu ada mikroskopi, klorofil, silem, kimia ada elektron, anion, proton, geografi ada globalisasi, reboisasi, kalau lingkungan ada pencemaran, ada banjir gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi tergantung pada bidang-bidang tertentu. Kalau misalnya masakan ada baking soda, ada baking powder, ada vanili, ada jahe, ada kunyit, nah, masakan tertentu ya. Nah, itu dia adalah kata teknis yang digunakan. Jadi kata yang sifatnya khas pada bidang-bidang tertentu yang tidak mungkin ditemui di bidang yang lainnya. Coba ngomongin maksud kalau ngomongin tentang lingkungan yang hubungannya dengan banjir. Kalau kita hubungkan dengan kimia, dia tidak akan nyambung begitu. Jadi lebih khas dia banjir itu ke lingkungan. Lanjut. Konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan adalah konjungsi atau kata yang menghubungkan atau berfungsi untuk menyajikan hubungan penjumlahan. Misalnya dan, serta, dan dengan. Dan tambahkan garam dan penyedap rasa, ya kan, ditambahkan garam dan penyedap. Jadi ada penjumlahan gitu ya. Persiapkan fotokopi KTP serta dokumen-dokumen. Jadi antara KTP dengan dokumen-dokumen digabung jadi penjumlahan gitu. Dengan campurkan air bersama dengan minyak goreng. Dengan minyak goreng. Jadi ada menyambungnya gitu ya. Ada penambahannya, ada konsep penjumlahan. Toib. Kemudian ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu sifatnya yang mengajak ya. Tapi di dalam teks ini, di teks prosedur ini sifatnya itu semi saran atau semi persuasif. Jadi mengajaknya itu tidak membujuk gitu ya. Sifatnya. Contohnya penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Jadi semi saran, hanya saran saja, berupa saran yang lakukan atau tidak terserah gitu. Jadi tidak berupa persuasif ayo mari gitu. Gunakan api kecil agar nasi tidak gosong misalnya gitu. Jadi misalnya di membuat nasi goreng gunakan api kecil
agar nasi tidak gosong, seperti mengajak begitu ya. Tapi kalau dilakukan ya terserah, enggak ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak lakukan, maka ada efeknya begitu apabila tidak sesuai dengan panduan ini. Jadi semi saran ini lebih mengajak sekaligus memerintah begitu ya. Dan kemudian yang kelima ada deskripsi alat. Ya, kalau misalnya dia menggunakan alat dan bahan di bagian struktur tadi, maka dia ada menggunakan deskripsi alat, misalnya spatula, cetakan kue, microwave, oven, kompor gas, wajan gitu ya, dan lain sebagainya. Baik. Yang selanjutnya itu tadi bagian dari teks eksplanasi. Yang selanjutnya kita akan membahas teks prosedur. Maka selanjutnya kita membahas tentang teks eksplanasi. Nah, untuk teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang fenomena alam, sosial, budaya. Ya, bisa saja fenomena itu berupa fenomena alam, fenomena sosial maupun budaya. Gitu ya. Jadi yang sifatnya itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dia memiliki hubungan kausalitas ya. Hubungan kausalitas yang dapat diartikan sebagai hubungan sebab akibat. Ingat, teks eksplanasi itu memiliki hubungan kausalitas yaitu sebab akibat. Karena sebuah fenomena baik alam, sosial maupun budaya pasti memiliki sebab akibat, namanya juga fenomena. Bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Pasti ada sebabnya, ya. Bagaimana sebuah fenomena kalau nggak ada sebab, ya nggak akan jadi fenomena tersebut. Jadi namanya teks eksplanasi berhubungan erat dengan hubungan kausalitas atau sebab dan akibat. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya pada pembaca agar menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi, sekaligus menambah wawasan pembaca. Nah, ini ada fenomena hujan. Pasti ada sebabnya. Sebabnya di sini dijelaskan. Sebabnya itu biasanya dijelaskan dalam bentuk proses, ya. Nah, sehingga di dalam teks eksplanasi nanti ada yang namanya proses kejadian. Taib. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-cirinya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Jadi tidak bukan opini ya, sifatnya harus fakta. Kemudian fokus pada fenomena yang bersifat umum. Ya, fenomenanya harus umum, tidak khusus. Hujan, aurora, dampak kemiskinan. Jadi umum, tidak khusus secara pribadi pada bagian-bagian tertentu atau orang-orang tertentu. Kemudian membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi kita itu hanya memberikan informasi, layaknya teks eksposisi lah begitu. Tidak berusaha memengaruhi. Itu dia teks eksplanasi. Taib. Yang selanjutnya, jenis-jenis teks eksplanasi. Ada teks eksplanasi sekuensial. Teks eksplanasi sekuensial itu berusaha menjelaskan tentang perincian tahapan atau suatu fenomena. Kemudian ada teks eksplanasi teoretis, menjelaskan kemungkinan spekulasi yang dapat terjadi di balik fenomena alam. Ada juga eksplanasi kausal, menjelaskan asal atau penyebab perubahan dalam suatu hal. Kalau eksplanasi konsekuensial atau faktorial, maka menjelaskan efek atau konsekuensi dari hasil suatu proses. Nah, itulah dia jenis eksplanasi, ada 4 bagian. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi fenomena, kemudian rangkaian kejadian dan ulasan. Untuk identifikasi fenomena itu berupa gambaran awal tentang fenomena yang hendak dibahas. Jadi apa nih fenomenanya? Fenomenanya hujan, maka gambaran umum tentang hujan itu bagaimana, pengertian hujan misalnya gitu. Kemudian berkenaan dengan hujan, pentingnya hujan. Pokoknya gambaran fenomena hujan itu bagaimana? Diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian
di rangkaian kejadian, maka rincian proses bisa terjadinya hujan begitu. Nah, selanjutnya berikan ulasan. Ulasannya bisa berupa komentar atau penilaian terhadap fenomena yang telah dibahas. Toyib. Inilah dia struktur teks eksplanasi. Setelah struktur, kita lihat teksnya. Ini sudah pernah kita bahas. Kita bahas secara mendetil ya, berkenaan dengan struktur bahkan kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi anak harapkan ketika menjawab soal harus benar, karena sudah dibahas secara mendetil. Berapa pertemuan ini? 3 pertemuan kalau anak tidak salah, atau 2 pertemuan begitu ya, mengenai struktur dan kebahasan. Ya 3 pertemuan. 2. Ya antara 2 atau 3 pertemuan. Ya, selanjutnya kebahasan teks eksplanasi. Teks eksplanasi kebahasannya yang pertama ada konjungsi kausalitas. Sudah Anda sebutkan tadi bahwasanya konjungsi kausalitas, namanya kausalitas itu hubungan sebab akibat. Mengapa eksplanasi ada hubungan sebab akibat? Karena eksplanasi itu sendiri adalah sebab akibat. Sebuah proses, fenomena terjadinya sesuatu pasti ada sebab dan juga ada akibat. Nah, penggunaan sebab akibat biasanya ditandai dengan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, dan oleh karena itu. Contohnya, saya tidak membeli baju lebaran karena baju lebaran tahun lalu masih bagus ya. Lihat kata karena. Kenapa dia tidak beli baju lebaran? Sebabnya karena ya, kan ada sebabnya ya. Sebabnya baju lebaran tahun lalu masih bagus. Ada sebab ya, karena sebab sama. Jadi ada penyebab dia tidak membeli baju lebaran. Itulah dia proses. Itulah dia sebab akibat. Baik, yang selanjutnya ada konjungsi kronologis. Nah, pada konjungsi kronologis, kata penghubung yang menandai keterangan waktu pada sebuah kalimat ditandai dengan menggunakan kata lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, saat, seraya, hingga, dan pada akhirnya. Ya, namanya sebuah proses pasti kronologis ya, berurutan dari awal hingga akhir. Kronologis itu seperti itu, dapat diartikan seperti itu. Dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan waktu ya, dari awal hingga akhir. Kalau hujan ada kronologisnya kan, kronologisnya, prosesnya, proses urutannya ada. Dari mulai mungkin air di laut gitu. Kita misalnya dimulai dari air di laut gitu. Kan ada prosesnya yang berupa kronologis. Ya, yang sifatnya kronologis. Nah, contohnya saya akan pulang sebelum matahari terbenam. Kan kronologinya dia itu sedang tidak di rumah. Nah, kemudian dia akan pulang ketika sebelum matahari terbenam. Kalau matahari sudah terbenam berarti dia posisi sudah pulang dong, begitu ya. Ya. Begitulah dia konjungsi kronologis. Yang berikutnya ada kata ganti benda. Kata ganti benda itu adalah kata ganti yang digunakan untuk mengganti suatu objek atau fenomena gitu. Misalnya fenomena banjir, maka kata diganti katanya itu menjadi ini, itu, dan tersebut ya. Misalnya fenomena banjir. Banjir di Jakarta telah bertahun-tahun, atau banjir di Jakarta sudah ada sejak lama, misalnya sudah terjadi sejak dulu misalnya. Banjir di mana itu banjir itu? Banjir yang ada di Jakarta, kata itu ya. Nah, gitu. Jadi menggantikan si banjir yang ada di Jakarta dengan kata banjir itu, tidak banjir di Jakarta lagi begitu. Jadi itulah dia kata ganti benda. Jadi bendanya itu diganti, atau objek atau fenomenanya itu diganti dengan kata ini, itu, dan tersebut. Kalau di sini contohnya kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang mengalami masalah ini. Ininya itu apa? Ininya kemiskinan begitu. Ya. Taib. Yang selanjutnya
kata teknis. Nah, kata teknis itu adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, dan sifat khas dalam suatu bidang tertentu. Ya, di dalam ini teks eksplanasi ya harusnya. Di dalam teks sebelumnya ya, di dalam teks sebelumnya juga sudah kita bahas tentang kata teknis. Ya, kata teknis itu sudah kita bahas di teks prosedur juga gitu ya. Nah, kali ini kita membahas teks eksplanasi berdasarkan keadaan bidang atau fenomena tertentu. Jadi sesuai dengan kekhasannya. Misalnya kata teknisnya bidang lingkungan, maka berupa kemiskinan. Kemiskinan kan jadi fenomena ya. Perilaku konsumtif juga fenomena ya. Kebutuhan pokok itu juga nanti bakal jadi fenomena di bidang lingkungan. Kemudian negara berkembang juga begitu ya. Jadi sama. Nah, itu menjadi kata teknis. Kata teknis yang nantinya punya pokok bahasan sendiri dalam eksplanasi dan punya sebab akibat nantinya begitu. Yang terakhir kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan itu adalah kata kerja apa? Kata kerja yang mengacu pada tindakan yang nampak secara fisik. Kalau misalnya jadi contoh ya, Nanda menjelaskan kepada Rizka. Kita tahu ya bahwasanya Nanda menjelaskan pada Rizka. Bagaimana dia menjelaskan? Ayah mengambil kunci mobil. Kita nampak ya secara fisik bahwasanya ayah mengambil kunci mobil. Mereka membicarakan banyak hal. Kita juga nampak ya. Banjir menghancurkan fasilitas-fasilitas umum di kota Jakarta. Banjir menghancurkan fasilitas-fasilitas umum. Nampak juga secara fisik ya banjir itu tadi ya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan eksplanasi. Banjir tadi airnya tadi menabrak fasilitas umum atau menggenangi fasilitas umum sehingga fasilitas umum tersebut menjadi rusak. Jadi nampak tindakannya itu secara fisik. Begitulah dia kata kerja tindakan itu. Dia tampak secara fisik. Begitu juga dengan hujan. Kemudian hujan turun membasahi pohon-pohon, mengalir ke sungai mengalir kembali ke laut. Jadi ada kata kerja yang sifatnya fisik dan nampak secara kasat mata gitu. Baik, ini adalah pembahasan kita terhadap ulasan materi di bab 1 dan bab 2. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahaminya dengan baik. Dan mudah-mudahan Ananda nantinya dapat menjawab soal-soal bahasa Indonesia dengan baik dan benar pula. Nah, ini merupakan pertemuan kita di bab sebelum PTS yang terakhir. Nanti insyaallah kita akan bertemu kembali setelah PTS. Setelah PTS kita akan masuk di bab 3 dan bab 4 hingga nanti akhirnya masuk ke PAS atau penilaian akhir semester. Nah, karena di masa yang saat ini masih masa pandemi, Ana mengingatkan kepada Ananda sekalian untuk tetap menggunakan masker ketika keluar rumah atau bepergian. Kemudian ketika pulang ke rumah lebih disarankan untuk mandi atau setidaknya minimal mencuci tangan, mencuci wajah dengan air bersih dan menggunakan sabun agar kita insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan terhindar dari yang namanya virus corona. Ana akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.